Shalom. Kembali saya menemui saudara dalam program Rema, di mana kita di sana bersama-sama di sini untuk merenungkan firman Tuhan, membaca, merenungkannya, saudara-saudara. Ya, saya percaya firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Baik, kita sudah sampai pada bilangan pasal yang ke-22. Ini kisah mengenai saudara-saudara Balak dan Bileam, di mana pada waktu itu bangsa Israel berada di Moab. Lalu kemudian saudara kita melihat bahwa Balak, yaitu bangsa Midian, takut kepada bangsa Israel. Padahal tidak ada rencana Israel untuk menyerang mereka, tapi karena mereka tidak tahu, mereka sangat takut. Lalu Balak, raja Midian ini saudara memanggil Bileam, seorang nabi yang juga seorang paranormal, saya katakan dukun. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja, Tuhan bisa pakai apa saja, saudara-saudara. Kemudian, dan untuk itu saudara dia dipanggil. Dan inilah yang bahaya. Kalau orang menggunakan karunia demi untuk meraup keuntungan bagi dirinya sendiri. Padahal Tuhan memberikan karunia, talenta kepada kita, saudara, adalah untuk membangun umat Tuhan, bukan untuk memperkaya diri dari situ. Nah, inilah bedanya nabi palsu dengan nabi yang asli. Nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu atau pelayan-pelayan palsu selalu saudara-saudara mencari ya Tuhan mereka. Dikatakan beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas bersama, Tuhan mereka adalah perut mereka, saudara. Nah, mari kita melihatnya di sini bersama-sama. Di dalam bagian ini saudara kita melihat bahwa ketika dia dipanggil, maka dia bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia katakan, apa yang harus dia lakukan. Dan Tuhan berkata pada akhirnya, okelah, kau pergi. Tetapi hanya yang aku beritahukan kepadamu yang akan kau katakan. Ya. Dan akhirnya dia boleh berangkat, saudara-saudara. Namun ketika dia pergi, dikatakan murka Tuhan bangkit terhadap dia. Lalu Tuhan berada di jalan sebagai lawannya. Ya, berdirilah malaikat Allah di sana. Tuhan mengirim malaikatnya melawan dia. Tapi dia tidak lihat malaikat itu. Sementara Bileam mengendarai keledainya. Dan ketika itu saudara, keledainya yang melihat malaikat itu. Dan keledainya itu saudara-saudara dikatakan di ayat 23. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. 3 kali terjadi, saudara-saudara. Dan akhirnya dikatakan di ayat 27, melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia. Jadi saudara, Tuhan memakai sebenarnya keledai ini untuk menghindarkan Bileam dari kebinasaan oleh pedang malaikat. Tetapi dia tidak bisa melihat malaikat itu. Mengapa saudara-saudara? Pada seorang nabi, malah saudara-saudara kita melihat bahwa ini yang terjadi. Keledai yang melihat malaikat itu. Inilah saudara, dia buta akan penglihatan, akan tidak bisa melihat bahwa Allah sedang ada di depannya, malaikat, bahwa maut ada di depannya, saudara-saudara. Karena dia dikuasai oleh nafsunya, yaitu upah yang disediakan oleh Balak. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, berapa banyak orang jatuh dalam hal ini. Rasul Paulus berkata bahwa cinta akan uang itulah akar dari segala kejahatan. Orang akan menempuh jalan apa saja, termasuk hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, nabi-nabi Tuhan, rasul-rasul, siapapun dia, pengajar-pengajar
teologi dan siapapun saudara menghalalkan segala cara kalau sudah ada cinta akan uang di dalam hati. Uang tidak jahat, uang tidak punya sesuatu saudara-saudara untuk menjahati orang. Tetapi kalau akar cinta akan uang itu sudah ada di dalam hati orang itu, maka itu sesuatu yang membuat orang itu saudara menjadi melakukan hal-hal yang tidak benar dan tidak baik. Tapi Tuhan bisa menggunakan apa saja untuk menegur orang. Bukankah kita lihat saudara-saudara di dalam Alkitab untuk menegur Petrus, Tuhan menggunakan seekor ayam. Tuhan Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Lalu ayam berkokok dan dia menyesali dosanya. Sama juga saudara-saudara dengan yang terjadi terhadap Yunus. Yunus lari dari panggilan Tuhan ke Tarsis, saudara-saudara. Namun Tuhan mengirimkan seekor ikan besar, dan di dalam perut ikan ketika dia ditelan itulah saudara, maka terjadi saudara-saudara dia bertobat di sana. Namun sebelum ikan itu, maka Tuhan menggunakan gelombang yang besar dan angin badai saudara-saudara untuk membuat dia dilempar ke dalam laut. Dan di dalam laut seekor ikan besar yang menampung dia di saudara-saudara, dan di dalam itulah dia berdoa kepada Tuhan dan dia diselamatkan kembali dan pergi memberitakan Injil ke Niniwe. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, demikian juga yang kita lihat beberapa di dalam Alkitab, misalkan seperti juga Elia yang ketika dia habis menubuatkan akan terjadi masa kekeringan, maka Tuhan menyuruh dia ke sungai Kerit, dan di sana Tuhan pelihara dia dengan air dari sungai itu yang masih ada. Lalu Tuhan menggunakan burung gagak untuk memberi dia makan roti dan daging pada waktu pagi dan petang. Luar biasa saudara-saudara, Tuhan pakai itu. Dan kita tahu Yesus berkata ketika dia masuk ke Yerusalem dan orang-orang bersorak-sorai hosana bagi dia yang datang di dalam nama Tuhan. Dan orang-orang Farisi, orang Yahudi, pemimpin Yahudi marah dan menyuruh mereka diam. Yesus berkata apa? Kalau mereka ini diam, maka batu-batu ini akan bangkit, akan memuji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bisa pakai siapa saja, apa saja, bahkan yang tidak berguna menurut kita. Ya saudara-saudara, yang begitu rendah derajatnya, batu, hewan-hewan, saudara-saudara, ayam, ya, keledai. Semua ini saudara adalah binatang-binatang dungu, saudara-saudara. Seperti keledai, gambaran kadang-kadang orang kalau dungu dibilang seperti keledai, saudara-saudara. Dan Tuhan menggunakan burung gagak, pemakan daging, saudara-saudara, dan pemakan roti tentunya. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Tapi dipakai Tuhan membawakan daging dan roti. Tentu kalau bukan Tuhan tidak mungkin, saudara-saudara. Pasti dia makan daging itu, pasti dia makan roti itu. Karena dia sang pelahap itu, saudara. Itu adalah makanannya. Tetapi tidak dimakannya, saudara. Karena Tuhan, saudara-saudara, yang memakai semua itu. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada alasan bagi kita orang-orang, anak-anak Tuhan, untuk berkata bahwa saya tidak bisa. Saudara yang saya kasih, kita tidak menghargai akan apa yang Tuhan taruh dalam setiap kita. Karena itu temukan, setiap orang percaya, kata firman Tuhan di dalam 1 Korintus 12, setiap anggota tubuh itu memiliki karunia masing-masing. Kemampuan yang Tuhan taruh di dalam dia, saudara-saudara. Temukan dan kerjakan, lakukan sebagai tanda syukur, anugerah Allah. Bukankah kalau kita bisa melayani? Bukankah kalau kita bisa berjalan dalam kebenaran Tuhan itu sebuah anugerah buat kita? Jangan disangkali, saudara-saudara. Kalau tidak, Tuhan bisa memakai apa saja dan siapa saja. Menggunakan semua benda-benda di sekeliling kita bisa dia pakai, saudara-saudara. Tetapi itu berarti penghinaan terhadap kita sebagai anak-anaknya. Jangan mau biarkan hal itu. Tetapi saudara, serahkanlah tubuhmu sebagai sebuah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati, kata firman Allah. Dan mari kita hidup dalam kebenaran. Jangan sampai kita dipermalukan oleh hal-hal di sekeliling kita, saudara-saudara. Yang bisa dipakai oleh Tuhan siapa saja, apa saja, saudara, untuk mungkin mendatangkan teguran kepada kita. Mendatangkan sesuatu yang membuat kita harus sadar bahwa saya berjalan di jalan yang tidak benar. Tuhan mengasihi saudara.
Tuhan mau pakai hidup saudara dengan cara yang Tuhan telah tetapkan bagi kehidupanmu. Dan Tuhan punya banyak cara untuk setiap kita memakai hidup kita. Kita tidak perlu iri dengan yang lain. Kita tidak perlu iri dengan teman-teman sejawat kita, sekerja kita, saudara di kantor dimanapun, sesuai dengan posisi yang kita tempati. Ayo, jadilah saksi atas semua itu dengan memberi yang terbaik sebagai tanda syukur kita bahwa itu adalah anugerah Tuhan untuk kita dipercayai dalam pekerjaan, dalam pelayanan di gereja, dimanapun saudara berada, sekecil apapun itu adalah karunia Tuhan untuk kita pertanggungjawabkan di hadapannya senantiasa mengerjakan yang terbaik. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.